Wajah Livia berubah serius. Rubinya tidak akan pernah melewatkan sapaannya yang biasa kecuali sesuatu yang mengerikan dan penting telah terjadi. Aku punya darah AB negatif, kenapa? Ada apa? Dia bertanya, hingga melompat dari kursi bar yang dia duduki. Dari jalur lain, Ruby Tan menghela nafas lega. AB negatif, ya itulah yang dia butuhkan. Di mana kamu sekarang? Apakah kamu pikir kamu bisa sampai ke rumah sakit pertama dalam 10 menit ke depan? Livia ditarik kembali oleh kata-katanya. Rumah sakit pertama? Dalam 10 menit? Apakah ada keadaan darurat? Aku akan mencoba mempercepat taksi, tapi aku tidak bisa berjanji. Dia meraih mantel dan dompetnya, lalu berjalan keluar dari kondominiumnya. Oke, tolong aku mohon untuk cepat ya, Vi. Ruby Tan memohon, suaranya menjadi lebih cemas. Ada apa? Apakah ada keadaan darurat? Apakah kamu baik-baik saja? Livy bertanya, berlari menyusuri lorong dan menuju lift. Pintu lift itu akhirnya telah terbuka dalam hitungan detik, tetapi dengan penjaga lift yang berbeda kali ini. Alih-alih wanita yang biasa dia lihat, itu adalah seorang pria yang tampaknya adalah pekerja baru. Tolong ke lantai dasar. Livia dengan cepat memberitahu pria itu. Aku baik-baik saja, tetapi kakakku Vi, aku sangat takut. Bagaimana ini? Ruby Tan hampir tidak bisa membentuk kata-kata atau kalimat saat dia berbicara dengannya. Dia tampak terguncang dan setiap detik, suaranya mulai bergetar. Kakakmu, yang mana? Livia mencoba mengalihkan perhatian Ruby Tan dari situasi mengerikan yang dihadapi. Dia tahu yang terbaik adalah menenangkannya dengan mencoba mengalihkan topik. Ruby Tan mendengus. Yang lebih tua, ucapnya pelan. Kemudian ada keributan di latar belakang dan telepon dimatikan. Livia mengerutkan kening, melirik telepon dan mencoba menelepon Ruby kembali, tetapi dia tidak menjawab. Dia bergegas keluar dari lift. Untungnya, jalan-jalan Jakarta telah dipenuhi dengan taksi dan dia dapat dengan cepat menurunkannya. Tolong ya Pak, sampai rumah sakit pertama dalam 10 menit. Livia terburu-buru mengeluarkan 500.000 dan memasukkannya ke dalam toples tip. Dengan uang sebanyak itu, sopir taksi langsung tancap gas. Dia mengemudi secepat batas kecepatan yang memungkinkannya. Duduk di dalam mobil, Livia dengan sangat cemas menyatukan jari-jarinya. Alisnya yang lembut menyatu saat dia memikirkan kemungkinan apa yang bisa terjadi pada Ruby. Ruby Tan memiliki 2 kakak laki-laki dan dia sangat disayangi oleh mereka berdua. Mereka adalah kakak laki-laki yang ideal, protektif dan penyayang. Dia sangat mencintai mereka berdua dan akan mempertaruhkan segalanya untuk mereka. Jadi jika sesuatu terjadi pada mereka, tentu saja, reaksi pertamanya adalah panik. Dalam 8 menit, Livia telah sampai di rumah sakit. Dia buru-buru membayar sopir dan memasukkan lebih banyak uang ke dalam stoples sebelum bergegas ke rumah sakit. Dia memanggil Ruby Tan lagi dan di dering pertama, dia mengangkatnya. Ruby, kamu di kamar apa? Aku baru saja tiba. Aku di lantai 1, dekat unit gawat darurat. Ruby Tan berkata, tiba-tiba berdiri dengan gembira. Aku sedang dalam perjalanan ke sana. Livia dengan cepat bergegas ke unit gawat darurat dengan mengikuti tanda-tanda dan dalam 2 menit, dia telah mencapai Ruby. Ruby Tan dengan cemas mondar-mandir mengunyah kukunya. Ruby, Livia memanggil, berjalan ke arahnya. Livia. Ruby Tan dengan cepat pergi ke Livia. Begitu dia berada dalam jarak lengan, dia dengan erat memeluk Livia, menempel padanya seperti koala. Ada apa? Kenapa kamu menanyakan golongan darahku? Livia bertanya, menatap pria jangkung yang mengelilingi lorong yang luas. Orang-orang itu bertubuh sangat baik dan mereka semua mengenakan kacamata hitam. Dia mengenali mereka sebagai pengawal, tetapi tidak mengharapkan begitu banyak dari mereka. Kakakku,
Dia mengalami kecelakaan yang sangat parah dan membutuhkan transfusi darah secepatnya. Tapi ada banyak keadaan darurat di rumah sakit dan mereka kehabisan darah AB negatif di unit penyimpanan mereka. Ruby Tan mengeluh, dalam hati mengutuk rumah sakit. Dia pasti akan mengeluh kepada orang tuanya. Tantono Corp bukanlah kekuatan yang bisa dikacaukan. Kekuatan dan kekayaan mereka bahkan lebih gila dari Rahman Corp, dan pengaruh mereka tidak ada habisnya. Dengan tangan dalam bisnis yang berbeda mulai dari hotel, minyak, restoran, militer, pemerintah, dan politik, mereka adalah keluarga yang sangat kuat dengan dukungan besar. Bagaimana mereka bisa kehabisan darah AB negatif pada saat genting seperti itu? Terutama ketika mereka memiliki CEO yang enterprise dalam perawatan mereka? Aku tahu ini pertanyaan yang sangat aneh, tapi tentu saja, silakan dan ambil darahku. Livia bahkan tidak membutuhkan penjelasan yang mendalam. Mata Ruby Tan berbinar gembira. Benarkah? P3 Rumah Sakit, Jarum Donor. Kamu yang terbaik, Livia. Dia berseru, melompat-lompat. Livia menertawakan kelinci energizernya. Ruby Tan berbalik ke arah salah satu pengawalnya. Liviku di sini berkata dia akan mendonorkan darahnya, jadi cepat panggil dokter. Dia memerintahkan. Pria itu dengan cepat bergegas pergi tanpa sepatah kata pun. Ruby Tan berbalik menghadap Livia lagi. Oh Livia, aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan tanpamu. Dia memeluknya lebih erat, tidak ingin melepaskan kekasihnya itu. Ketika pria itu kembali, ada 2 perawat yang mengikutinya. Seluruh proses itu sangat cepat. Setelah beberapa pertanyaan dan tes yang mengkonfirmasi bahwa Livia bergolongan darah AB negatif, mereka mendisinfeksi area tersebut, menyiapkan Livia dan mulai mengambil darahnya. Setelah 2 liter darah, salah satu perawat mengeluarkan jarum dan meletakkannya di tempatnya. Baiklah. Kalian semua lebih baik meninggalkan tempat dulu. Perawat itu tersenyum. Livia berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal kepada perawat, tetapi dia merasa mengantuk. Dunia tampak bergoyang dari sisi ke sisi dan penglihatannya mulai kabur. Livia, kamu baik-baik saja? Ruby Tan mengerutkan kening. Kedua alisnya bertaut karena khawatir. Aku baik-baik saja. Livia berbohong, suaranya keluar lelah dan lemah. Perawat dengan cepat menyadari situasinya. Mereka telah mengambil terlalu banyak darah darinya. Ini Bu, ambil jus hijau dan irisan apel dari kafetaria rumah sakit. Ini akan membantu mengatasi kantukmu. Perawat memberinya segelas cairan hijau dan sepiring apel. Terima kasih, Livia berkata, mengambil makanan yang ditawarkan padanya. Dia duduk kembali untuk mengunyah dan minum jus dengan tenang. Kita akan memulai operasi sekarang, kata perawat itu, mendorong darah ke ruangan lain. Setelah beberapa menit, tanda operasi menyala. Ruby Tan duduk di kursinya, dengan gugup menggigit bibir bawahnya saat dia dengan sabar menunggu operasi selesai. Livia memperhatikan betapa cemasnya Ruby. Dia menggoyangkan salah satu kakinya dan mengetuk-ngetukkan jarinya di pahanya. Mengetahui yang terbaik adalah mengalihkan pikiran Ruby, Livia memutuskan untuk menyelidiki dan mengajukan pertanyaan. Mem, Ruby, kamu tidak pernah memberitahuku saudara laki-laki mana itu? Apakah saudara laki-laki pertama atau kedua? Livia bertanya, menyesap jusnya dan memakan buahnya. Anehnya, itu kakakku Faron. Ruby menghela nafas. Faron. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.